Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Pasti baik-baik saja. Alhamdulillah di studio kali ini kami akan melakukan podcast dengan tema yang berbeda dan lebih seru lagi. Masih dengan Sarung Ming. Santai seru bareng Man Ice Pasir. Baik, masih dengan saya Enggar Trisna. Kali ini kita di studio kehadiran sosok yang begitu fenomenal ya. Wajah lama tapi sangat tidak asing dan sangat penting di Man Ice Pasir. Jadi beliau ini sekarang sudah menakodai Man Ice Pekalongan. Beliau datang ke Pasir hari ini dan mau untuk podcast bersama kami. Kita sambut dengan meriah Ustadz Khairul Anam MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Enggar. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Ustadz? Jam terbangnya tambah banyak Ustadz ya? Alhamdulillah sekarang tidak banyak terbang karena ketika ke Jakarta kami cukup melalui darat saja. Wih, oke. Berbeda ketika kami di Pasir ada angkatan darat, laut dan udara. Iya, Tapi cukup Avatar. sekarang dengan darat sudah sampai Jakarta. Alhamdulillah dekat ya. Baik Ustadz, ini masih dengan sosok kita yang sangat berperan untuk Man Ice Pasir. Wajah yang paling semangat, sumringah dan awet muda ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, setelah Bapak pindah 1 tahun ini ke Man Ice Pekalongan, apa hal yang Bapak tidak bisa move on dari Man Ice Pasir? Yang tidak bisa move on itu karena keramahan guru Alhamdulillah. dan tenaga kependidikan. Karena ibarat anak dan orang tua, ibarat kakak dan adik, ibarat guru dan santri yang luar biasa lah. Kami tidak bisa mengungkapkan dengan hati dan karena saking luar biasanya sehingga ada sesuatu yang hilang bagi kami. Karena itu tadi seperti anak dan bapak yang tentunya harus saling kasih mengasihi, sayang menyayangi dalam keprofesionalan amanah insan cendekia Pasir Padanan Serpong. Luar biasa. Alhamdulillah kita masih ada selalu di hati Bapak dan kami selalu juga pasti mengingat jasa-jasa dan motivasi Bapak jelas untuk kami semua di GTK di sini. Terus kemudian kira-kira pengalaman di tempat baru nih Pak seperti apa selama 1 tahun ini? Alhamdulillah kami kan tipe orang suka tantangan gitu ya. Ketika tantangan di Pasir sudah seakan sudah selesai dan tentunya dengan dilantikkannya Bapak M. Nur yang harapan kami memiliki bekal seperti kami yaitu sebagai orang tua yang mengayomi guru dan tenaga kependidikan untuk membawa IC Pasir yang lebih baik dan lebih maju, melebihi Serpong harapan kami. Itu cita-cita kami. Amin, ya Rabbal yang Alamin. tertunda dan kami selalu berdoa itu menjadi sebuah kenyataan di tangan Bapak M. Nur. Muhammad itu artinya kan terpuji ya, Iya, Nur itu cahaya, jadi akan ada aura cahaya. Amin. Karena akan menjadi IKN dan Iya. bertepatan akan menjadi ya IC pusat karena berada di atau penopang ibu kota. Yang apa tadi Mbak? Yang berbeda ya Pak? Yang berbeda ya. Pengalaman baru Bapak. Alhamdulillah kalau di sini ini kultur ya, kultur budaya yang berbeda itu memunculkan kita untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Empati itu yang memunculkan kita bersama dan tidak mudah tercerai-berai ya. Karena agama kita jadikan kiblat untuk kebersamaan ya. Kalau di sana alhamdulillah kalau di Pekalongan rata-rata kan suku sama gitu ya. Iya, kurang lebih ya Pak. Ya, jadi lebih mudah sebenarnya, lebih mudah dibandingkan kita yang berada di sini ada bermacam Iya, suku, benar, tantangan gitu ya. Di sana lebih mudah, kita kultur santri itu cenderung sami'na wa atokna terhadap
kiainya, terhadap pimpinannya. Kalau di sini kan ada arena dinamis seperti main gitar gitu ya, bermain do, re, mi, ya sampai do tinggi gitu ya. Kalau sana cukup do ya do gitu ya, re gitu. Itu karena kultur budaya yang orang Jawa itu cenderung manut, ya. Meskipun di belakang juga sama aja sebenarnya. Kalau di sini kan lebih terbuka gitu ya. Di sana itu cenderung manutnya tinggi. Itu yang membedakan dalam sisi area perjuangan. Dan kami ketika di Pekalongan ya juga punya mimpi ya. Harapan kami itu berdaya sanding ya. Jadi kita nggak ada yamannya lagi ya, sama IC itu berdaya saing, tapi berdaya sanding. Kalau IC Pekalongan juara 1 ya IC Pasir harus juara 1 gitu ya. Artinya itu harapan, namanya bersanding itu selisihnya 0, gitu. Harapan kita seperti itu. Karena yang kita bawain namanya insan cendekia ya, bukan madrasah yang lain. Makanya kita harus saling mengisi satu dengan yang lain, bahkan mungkin terlink ya. Guru Pekalongan bisa ngajar ke Pasir, guru Pasir bisa ngajar ke Pekalongan dengan era digitalisasi inilah. Ini harapan kami ke depan dan mulai saat ini ya. Jadi kita bisa jalan-jalan ke Pekalongan ya. Ya, itu tergantung Pak M. Nur ya. Kami berharap tadi sudah kami undang secara resmi beliau, kami ke sini dalam rangka silaturahmi, mengenalkan Bapak M. Nur ke tokoh masyarakat. Alhamdulillah mulai tadi malam sampai subuh kami perkenalkan ke Ashabihul Awalun, Pak Rosmadi, kemudian Pak Arif, kemudian Pak Angga, bertepatan kan Ashabihul Awalun mereka, sehingga roh perjuangan itu nyambung. Karena jas merah, jangan lupakan sejarah ya, itu betul. Penting kata guru sejarah itu. Ya oke. Pak, kami kan di sini punya danau Pak. Bagus kan Pak? Di sana apa Pak? Alhamdulillah kami kan hidup di Kota Batik ya. Oh iya ya. Kami siap menjadi distributor batik untuk IC Pasir yang semula mungkin beli batiknya di luar, beli batik di Kota Pekalongan itu mungkin lebih terjangkau, kualitas bagus. Kalau memang kepengen di sana kita tunjukkan langsung lah, agar ya tidak ada dusta di antara kita dalam berbisnis yang profesional. Gitu. Ya, okay. Itu yang kami miliki adalah batik. Di sini kami berharap, mimpi kami dulu kan kami sering ke Bandung ya. Ketika di Bandung saya ke Floating Market ya, itu kan juga ada danau, makanya alhamdulillah kami belum ngomong, Ustadz Nur itu, Pak M. Nur itu sudah ngomong, saya kepengen nanti ya, tempat wisata air. Wah ini seperti mimpi saya yang belum tercapai. Makanya satu-satunya IC yang punya danau adalah IC Pasir, dan ini menjadi ikon kebanggaan. Siapa tahun jiwa entrepreneurship Pak M. Nur dan guru dan tenaga pendidikan bersama-sama memberi modal gitu ya. Mungkin berawal dari satu kapal gitu ya. Lambat laun kan akan berkembang. Tergantung Mas Saufi mempromosikan tentang wisata air yang dimiliki IC Pasir. Jadi selain Pekalongan punya batik, kita punya danau ya. Baik Pak, begini Pak. Bapak ini kan, saya juga pribadi, Bapak ini motivasi saya. Terus banyak orang yang menjadikan Bapak ini sebagai apa ya, sosok yang memang menjadi teladan lah Pak. Nah Pak, dari status Bapak jadi Kepala Man Insan Cendekia Pasir, terus jadi Kepala Man IC Pekalongan. Apakah ada target Bapak bisa untuk menjadi direktur KSKK, mungkin GTK, bahkan dirjen langsung? Hidup harus punya tujuan. Iya jelas. Sehingga menarik. Nah, itu penting. Jadi hidup itu harus punya tujuan sehingga menarik untuk diperjuangkan. Nah, kami berangkat dari titik nol, dari orang yang tentunya tahu semuanya ya teman-teman, dari anaknya buruh tani, sudah menjadi kepala IC sebenarnya sebuah target yang tidak terbayangkan. Untuk menjadi direktur, menjadi dirjen itu Allah yang akan menentukan ya, pasti Allah itu akan memberikan pimpinan sesuai dengan masanya. Kami tidak banyak bermimpi banyak
kalau boleh diperkenankan setelah jadi kepala IC ini saya ingin menjadi kepala TK, ya kan, atau RA. Jadi hari-hari kami bisa membimbing anak-anak kecil sehingga amal jariah kami itu tambah panjang gitu. Kalau di SMA itu kan mungkin sudah. sebentar, ya itu mimpi kami karena saya ingin belajar dari di luar negeri. Jadi di luar negeri itu guru-guru TK itu malah profesor, malah doktor gitu. Makanya kami ingin kembali ke asal mula, yaitu menjadi seorang guru yang bisa digugu dan ditiru. Itu harapan kami. Jadi kami nggak ada mimpi ingin jadi direktur, nggak ingin jadi itu, tapi khairun nas anfa'uhum linnas itu yang ingin kami inginkan, sehingga husnul khotimah itu menjadi sebuah kenyataan yang kami harapkan. Itu aja. Saya tidak banyak bermimpi, tapi Allah yang melihat kami untuk selalu berjuang meneruskan perjuangan aulia-aulia Allah. Masya Allah, sungguh sangat termotivasi lagi lah kita guru-guru ini ya, karena Pak Khairul Anam ini memang banyak sekali ya ini perjuangan-perjuangan dari memang dia awal ya Ustadz ya, sampai menjadi camat, sekarang pindah ke Pekalongan, maunya padahal mau ke Serpong padahal tadi. Padahal Serpong. Oke Pak, mungkin terakhir ya ini untuk kami semua di sini, apa harapan Bapak untuk camat kami, Bapak Muhammad Nur, kemudian GTK dan siswa kami terutama? Harapan kami jaga kebersamaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Amin. Kita adalah pribadi yang banyak memiliki kelemahan. Insya Allah ketika teman-teman GTK di pasir ini saling bahu membahu, saling menutupi kelemahannya satu dengan yang lain, insya Allah mimpi menjadi Padanan Serpong bukan hal yang mustahil, tapi menjadi sebuah kenyataan. Maka bantu kami sebagai ashabihul awalun di sini, jangan dinodai dengan perpecahan. Kembali bersatu, sekali lagi kembali bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, jangan mengedepankan perpecahan, tapi mari kita, istilah kami kan kami orang pramuka ya, kita rakit ya, kita terap, baru kita laksanakan. Itu harapan kami. Maka ide kami di awal di IC Pasir ini kan ku bangun, ku jaga, ku bela, itu menjadi sebuah monem, ya sebuah motivasi tersendirilah bagi kami dan bagi yang lanjutkan, terutama Ustaz M. Nur ya. Jadi kita curahkan atau mungkin kita, istilah kami, kita wakafkan lah waktu dan pikiran kita, biarlah Allah mencukupi kebutuhan dunia kita tinggal mencari akhiratnya. Jadi di IJ itu kalau saya boleh merenung ya, akhirat itu menjadi sebuah prioritas ya. Insya Allah siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga. Satu contoh ya, rezeki hari ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya yang soleh dan soleha, yang mau memperjuangkan perjuangan kami ya, sehingga ya kami lihat selama setahun ini teman-teman guru masih mau berprestasi ya kan, untuk menjaga marwah man insan cendekia Pasir yang ku bangun, ku jaga, ku bela itu. Sehingga masyarakat di luar sana masih keren IC Pasir itu, meskipun berada di ujung paling selatan dengan input yang, mohon maaf ya, inputnya itu jauh ya Pak, dibandingkan dengan kami yang di Pekalongan itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kan hasil LNPTN ya, SNMPTN kemarin kan 20 diterima perguruan-perguruan tinggi yang favorit ini. Maka dari itu saya datang ke sini hanya mengucapkan terima kasih karena sudah ada kepala yang definitif, semoga lebih baik, bisa melanjutkan cita-cita kita bersama dan husnul khotimah. Ya kan? Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali atas pemaparan panjang dan motivasi luar biasa. Memang panjang perjalanan ya Bapak sampai ke Man IC Pekalongan, dan kami juga berharap untuk Man IC khususnya GTK dan para siswa tetap harus solid, solidaritas, kekompakan dan mempererat selalu silaturahmi ya Ustadz ya. Baik, mungkin kita akhiri podcast kali tapi ini. Kami tunggu di Pekalongan ya. Kami berharap rajin nabung.
Biar bisa beli Sehingga tiket PP. bisa subsidi silang. Wakahumas punya kewajiban untuk bersilaturahmi Oke, ke siap. kami. Kami tunggu 24 jam. Kita di sana banyak wisata religi, ada wisata alam. Di sana kita bisa arung jeram. Nah, itu keren banget lah. Kunjungi kota batik sehingga batik menjadi kebanggaan Iya, Indonesia. Indonesia, Aku iya. cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Oke, baik Ustadz, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Nggih, makasih yang rukun, rukun dan rukun. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, sekian podcast kita bersama Bapak Hoirul Anam MPDI. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya Enggar Trisna, Bapak Hoirul Anam, pamit undur diri dari hadapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ice pasir, Ku bangun, ku jaga, jaga, ku ku bela. bela.